Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, oke kita ketemu lagi di materi Bahasa Indonesia mengenai lanjutan materi kemarin ya, tentang penilaian buku fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk saat ini kita belajarnya sambil melihat buku paket ya, di buku paket Bahasa Indonesia di kelas 3 ya. Oke, jadi kita bahas di halaman 94. Nah, di 94 dan 95 itu ada contoh ya dari penilaian buku fiksi dan non-fiksi. Untuk bagian contoh fiksi dan non-fiksi itu sama ya, awalnya pasti ada judul, terus penulis, penerbit, cetakan, tebal, dan ISBN. Nah, itu adalah identitas buku dan wajib disertakan ketika kita melakukan penilaian. Ya, sama untuk di bagian buku fiksi juga ada. Ya, dan untuk bagian pembahasannya itu tergantung dari buku yang kita baca. Nah, untuk di halaman 94 itu contoh non-fiksi ya. Nah, contoh di sini itu seperti buku penelitian. Jadi kalian itu membaca sebuah buku penelitian tentang jejak rasa Nusantara, yaitu sejarah makanan Indonesia. Makanya di sini ada bagian-bagian ya, tulisan-tulisan yang menurut kalian itu penilaian dari yang kalian baca. Jadi syarat penilaian itu yang pertama adalah kalian harus ada bahan buku atau bahan bacaan, dan juga kalian harus membaca secara selesai. Jadi dari awal sampai akhir kalian harus baca semuanya. Karena jika bacaannya baru setengah, itu tidak bisa melakukan penilaian. Jadi diwajibkan di sini harus seluruhnya dibaca ya, baik dari buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, untuk di halaman selanjutnya itu ada buku fiksi ya. Nah, ini dari novel Filosofi Kopi. Dan di sini novel, jadi lebih singkat ya. Karena kenapa? Kalau untuk yang namanya fiksi, di sini penilaiannya hanya ya secara penilaian kalian aja ya, bagian-bagian penting. Nah, kalau untuk yang tadi non fiksi ada banyak, karena dia kan sifatnya bukan fiksi ya, bukan hayalan. Jadi banyak poin-poin penting yang diambil bisa menjadikan penilaian untuk kalian. Nah, kemarin kan kita juga udah bahas bareng-bareng ya buku fiksi dan non-fiksi itu apa, jadi udah paham banget ya. Nah, gimana juga caranya untuk menilai sebuah karya sastra. Jadi kalian apa tadi syaratnya? Harus ada objeknya atau harus ada buku larangannya, dan juga harus kalian baca dari awal sampai selesai. Itu adalah syarat terpenting ketika kalian mau membuat penilaian dalam sebuah karya. Nah, itu ya, jadi untuk contohnya ini ada di halaman 94 sampai 97. Itu adalah contoh dari penilaian buku fiksi dan non-fiksi. Jadi intinya adalah kalian menilai secara keseluruhan dari materi yang kalian baca. Untuk penilaiannya itu jangan takut salah ya. Karena kenapa? Karena kalian yang memberikan penilaian, jadi terserah kalian menurut kalian itu bagus atau menurut kalian itu ada kekurangan atau kelebihannya, itu adalah hak kalian untuk memberikan nilai. Jadi sah-sah saja. Jadi kemarin sempat disinggung ya, ada untuk mengkritik atau memberi saran untuk penulis. Agar kenapa? Agar bisa ceritanya itu bisa lebih baik lagi, atau penelitiannya juga bisa lebih baik lagi. Selain kita juga mendapatkan informasi atau ilmu yang ada di dalamnya. Nah, selain itu kita akan membahas lagi nih mengenai pembelajaran 2 ya, yaitu menyusun laporan hasil diskusi buku tentang topik tertentunya. Jadi di sini diskusi. Nah, karena berhubung masih COVID ya, jadi kita sangat tidak mungkin untuk berdiskusi, tapi tidak jadi masalah ketika kalian juga harus mengetahui apa saja sih yang harus didiskusikan ketika kita mau membuat penelitian. Untuk penjelasannya kita dengar dan simak baik-baik. Diskusi merupakan proses berpikir bersama untuk memahami suatu masalah dan menemukan sebab-sebabnya serta mencari pemecahannya. Laporan diskusi yang membahas buku atau sering disebut dengan kegiatan bedah buku harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ada format laporan dapat dipahami dan mudah dibaca. Yang kedua, laporan merupakan wujud pertanggungjawaban kegiatan. Yang ketiga, laporan ditulis dengan bahasa yang lugas. Nah, lugas itu apa? Lugas itu tidak bertele-tele ya, jadi jelas. Yang keempat, laporan disertai data-data yang akurat. Yang kelima, laporan harus disajikan sesuai kebutuhan. Yang keenam,
Laporan harus memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan. Yang ketujuh, laporan tidak menimbulkan kerancuan dan tidak menimbulkan pertanyaan. Yang kedelapan, laporan harus lengkap dan utuh. Nah, untuk contohnya ya, untuk contoh dari laporan hasil kegiatan bedah buku non-fiksi nih ya, ini bagian non-fiksi, itu ada di halaman 99. Nah, ini sudah dikotak-kotakan seperti ini. Ya, jadi kita lihat sama-sama. Nah, di bagian awal itu ada identitas buku lagi. Nah, penting banget ya. Kenapa sih dari awal sampai akhir itu dari kita bahas fiksi, non-fiksi, dan sampai sekarang juga bedah buku itu ada identitas buku? Karena kenapa? Ketika kalian meneliti ya dan tidak menyertai identitas buku, maka kalian dianggap kopas atau jiplak. Ya, jadi makanya harus dan penting menggunakan identitas buku. Nah, lalu yang kedua ini ada perincian analisis. Nah, terus ada pendapat penulis ya. Isi buku ini sambil dilihat ya buku paketnya. Ya, kita bahas bareng-bareng. Nah, terus nah ini adalah bagian-bagiannya. Nah, di sini ada bagian buku, terus ada puisi sebagai karya seni, bla bla bla, dan penutup. Nah, ini apa sih? Analisis bedah apa sih? Bukunya ini tentang buku non-fiksi dan ini analisis buku kiat pembacaan puisi, teori dan terapan. Nah, jadi di sini adalah sebuah buku penelitian mengenai analisis buku kiat pembacaan puisi, teori dan terapan. Jadi di sini memang benar-benar bagaimana sih di bukunya ini membaca puisi, nah teori dan terapan itu sebagaimana. Nah, di sini ada dianalisis dalam buku ini, dan kita di dalam buku analisis ini kita analisis kembali. Analisis buku ini apa? Nah, kita bedah buku. Nah, bedah buku di sini maksudnya adalah kita sama saja merincikan dan mengambil bagian-bagian pentingnya dan kita mencatat langsung ada di sini. Jadi kita kotak-kotakan untuk mempermudah itu ya. Jadi untuk laporan bedah buku. Jadi ini namanya bedah buku. Bedah itu apa sih? Kita melihat semuanya ya. Kita membedah apa aja sih yang ada di dalamnya gitu kan. Sama di dalam buku analisis kiat membaca puisi, teori dan terapan, di dalamnya ada apa aja. Nah, kamu pengen tahu, kamu kupas di situ ada apa aja sih dan di mana. Dibaca sampai selesai ya. Oke, untuk hari ini terima kasih, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.